Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video gua kali ini kita bakalan nge-review motor CRF 150L yang dari baru terus sampai sekarang ini dimodif di Goib Garage. Ini dia, Mamang bisa bilang sih ini motor CRF 150L yang dimodif itu bener-bener full ya, kaki-kakinya full, hanya bodi standarnya aja yang masih bawaan originalnya. Cuman diganti papan sama spakbornya aja yang udah diganti. Nanti yang digantinya apa, spakbor dan papan dan barang-barang lainnya, pokoknya ikutin terus videonya guys. Seperti biasa, kita bakalan nge-review dari bagian atas, lanjut ke bagian depan, ke bagian tengah, dan ke bagian belakang. Jadi untuk bagian bodinya, kanan kiri dan tangki dan spakbor belakangnya masih bawaan originalnya. Hanya spakbor bagian belakang aja yang pendek yang diganti 3-in-1. Aslinya kan CRF 150L yang Mamang bilang itu dia panjang dan ada sennya. Dan ini lampunya kecil, udah paketan deh. Lampu sen, lampu rem, dan lampu malam. Untuk bodinya original, cuman dikasih decal aja. Jadi ini decal bawaan dari Hood Graphic. Desainnya seperti ini ya guys. Ada tulisan CRF dan ada corak-corak warna merah dan ada tulis-tulisan sedikit dan ada nomor bodinya 119 ya. Ini dia. Ini salah satu motor tim Goib Garage juga ya, tim Supermoto Goib. Ini dekalnya desainnya seperti ini, jadi kalian semua yang mau desain seperti ini langsung aja DM ke Goib Garage. Untuk bagian bodinya kanan kiri udah Mamang jelasin. Joknya udah diganti pakai aftermarket yang ada jendol-jendolan kecilnya. Ini didudukinnya lebih keset dan gak licin, dan ada bagian kotak-kotaknya untuk katakan pantat ya, jadi biar pantat itu lebih nyaman. Kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depannya papan number dan spakbornya dipakein pakai RMZ. Ini bawaan dari HRP di Goib Garage ready ya, jadi kalian semua misalkan mau pakai spakbor ataupun papan RMZ di Goib Garage ada warna merah, hitam, biru, dan putih. Penampilannya seperti ini, CRF 150L pakai papan dan spakbor RMZ. Dari bagian bodinya udah Mamang jelasin, kita lanjut ke bagian stangnya nih. Di perintilan-perintilannya, stangnya dan perintilan lainnya guys. Untuk bagian stang dan perintilan-perintilannya bakal Mamang jelasin juga. Untuk bagian stangnya dia pakai bawaan Neken yang tipenya itu low. Jadi kalau tipenya low itu benar-benar kelihatannya kayak lurus ya. Jadi kalau ada tipe stang itu yang Mamang tahu ada 3, yang low, twin wall, dan hack. Untuk bagian saklarnya kanan kiri, holdernya lah, bisa orang-orang bilang saklar ataupun holder. Jadi untuk engine stop bagian sebelah kanan dan saklar starter itu masih bawaan original CRF 150L. Untuk bagian sebelah kirinya juga masih bawaan original CRF 150L, hanya ditambahin lampu, saklar lampu untuk bagian lampu tembaknya ya. Jadi ini lampu tembaknya itu ada 2 mode. Yang pertama mode terang, terus yang kedua itu mode strobo. Jadi ditambahin saklarnya. Jadi makanya pas saat dinyalain dia lampu terang. Untuk mindahin strobo ke lampu terangnya pakai lampu jarak dekat dan jarak jauh. Satu lagi nih untuk bagian stangnya, handle-nya udah diganti pakai handle lipet ya. Ini handle lipetnya bawaan dari Expedition. Jadi handle lipet ini banyak tipe ya, banyak model, banyak merek. Nah, mereknya itu ada dari Expedition seperti ini. Warnanya ada merah, silver, biru, kuning, banyak dah. Terus ada merek lain juga seperti Scarlett ataupun Protaper. Jadi tinggal kalian milih warnanya dan mereknya apa, tapi modelnya sama seperti ini ya guys. Untuk spionnya dipakai sebelah kiri aja buat pakai spion aftermarket. Nah kebetulan kan motor ini CRF 150 ini buat daily ya, buat harian, buat touring juga, buat jalan-jalan santai. Jadi pakai spion lebih aman walaupun spionnya satu doang. Jadi motor ini tuh CRF 150L ini bisa Mamang lihat gambot ya. Jadi kelihatan gambot itu USD-nya udah diganti
diganti pakai USD HT ya. USD ini bisa dibilang Mamang bilang ini grade-nya lumayan di atas rata-rata karena harganya juga lumayan. Ini soknya empuk banget dan itu ada setelan buat ngebuang anginnya, ada setelan juga buat ngempukin atau ngerasin. Jadi kalian semua misalkan mau beli sok HT bisa ke Goib Gearhead. Dan kebetulan sok HT ini yang dipasang di CRF 150 ini tuh nggak ada dudukan kuncinya ya guys. Jadi kalian semua misalkan mau dudukan kunci dan nggak bisa dikunci stang. Jadi kalian semua misalkan mau pakai stok USD seperti motor ini ada tipe lain yang bawaan dari Expedition atau MGP lah, yang udah PNP bawaan CRF 150L. Jadi dia udah include, bisa pakai bracket lampu standar dan bisa kunci stang. Udah Mamang jelasin untuk bagian soknya, warnanya juga bakal Mamang jelasin. Jadi kalau untuk warna sok ini tuh ada banyak ya guys. Jadi warnanya itu tetap di bagian USD-nya itu warnanya silver, cuman perbedaannya itu di segitiganya. Untuk segitiganya itu ada warna merah, gold, biru, ataupun hitam seperti ini. Jadi kalian semua tinggal pilih ataupun cek lah modifikasi kalian mau warnanya suka looknya atau penampilan tuh dibenturin warna motornya biru, apa full biru, atau full merah, atau full kuning, itu selera masing-masing. Untuk bagian depan dan belakang, kanan kiri, bagian atasnya udah semua. Kita lanjut ke bagian kaki-kakinya nih guys, yang bikin motor ini gambut. Untuk bagian wheelset depannya, untuk bannya dia pakai ban merek bawaan dari Pirelli ya. Ini tipenya Diablo Rosso, ukurannya 120/70 seperti ini ya penampilannya. Kelihatannya lebih ceper tapi gede, beda dengan Maxxis. Kalau Maxxis kan kelihatannya 120 itu tinggi. Nah kalau untuk Pirelli itu kelihatannya lebar, ceper. Balik lagi ke selera kalian semua. Misalkan kalian semua mau kelihatan motor tinggi, gambut, pakai Maxxis. Tapi kalau misalkan mau bulat kayak ban-ban rotes, pakai Pirelli. Kita lanjut ke peleknya. Untuk peleknya ini Mamang bilang grade yang lumayan ya. Ini peleknya pakai pelek Takasago rim, ukurannya 300. Kelihatan untuk warna catnya juga glossinya lebih kental ya kalau Takasago dibanding merek-merek pelek lainnya. Untuk jari-jarinya pakai jari-jari Expedition. Untuk tromolnya juga satu set sama jari-jari pakai Expedition. Dan piringannya diganti pakai piringan diameter lebar bawaan dari Torx nih dia. Ini bawaan dari Torx. Ini piringannya luar biasa ya. Ini piringan Mamang bilang sih lumayan bagus. Dan untuk pengeremannya juga nggak delutan, pokoknya nggak ada minusnya dah untuk piringan ini. Jadi kalian semua yang misalkan mau nyari piringan seperti ini, langsung aja ke Goib Gearhead. Jadi piringan ini ada warna lainnya juga ya, merah, hitam, biru. Pokoknya kalian semua tinggal pilih selera kalian mau warna apa. Untuk bagian kalipernya masih bawaan originalnya, cuman kalau misalkan kalian semua pakai sok USD merek apapun dan piringannya diameter lebar ini, kalian semua harus bikin bracket ulang ya guys. Jadi kalau misalkan pakai bracket bawaan dari soknya itu nggak bisa, pakai bracket kaliper bawaan dari motor pun nggak bisa. Ini harus bikin ulang ya. Ini dibikin ulang juga nih bracketnya. Jadi lumayan ada perubahan ya. Tapi untuk bossing bannya semuanya udah PNP untuk CRF 150L. Untuk bagian depannya wheelsetnya seperti ini, bisa kalian nilai, kasih nilai. Kalau menurut Mamang sih kelihatannya untuk bagian depannya gambut. Kita lanjut ke bagian kanan kirinya nih. Untuk bagian kanan kirinya, step dan injakan kaki dan persneling giginya dan pelindung rantainya udah diganti pakai aftermarket. Jadi untuk step kanan kirinya ini pakai Expedition yang ada bot kecil-kecil pelindung kaki biar kita nggak licin. Jadi itu bot kecil-kecil itu buat tapakan kaki biar kaki itu nggak meleset atau licin ya. Terus untuk injakan remnya juga pakai Expedition karena ini motor modifikasinya bisa Mamang bilang itu warnanya hitam ketemu merah, ada tipis-tipis warna silvernya. Jadi adem ayem dan enak dilihat. Untuk bagian persneling giginya juga pakai Expedition, cuman cover pelindung gear depannya aja pakai TLD. Jadi model seperti itu, warnanya merah. Kalau warna hitam mungkin kelihatannya itu nggak kelihatan manis, jadi dikasih pemanis warnanya merah. Untuk bagian sebelah kanan kirinya itu aja yang dimodifikasi. Jadi untuk bagian mesinnya, jadi kan mesinnya ini masih bawaan original, nggak ada yang dirubah apapun. Cuman ECU-nya aja pakai ECU Juken. Jadi kalian semua misalkan mau ganti ECU pakai ECU Juken ataupun remap ECU standarnya di Goib Gearhead ready ya guys, tinggal komunikasi aja sama admin Goib Gearhead. Untuk knalpotnya juga udah diganti pakai knalpot Norifumi yang tipe itu Noctus.
dan dikasih pelindung buat kaki ya, yang kayak laba-laba, dan bagian lensernya juga dikasih pemanis biar kelihatannya itu lebih cakep. Untuk bagian kanan kiri dan bagian depannya udah Mamang jelasin. Kita lanjut ke bagian akhir nih. Untuk bagian akhir bagian belakang yang Mamang bisa bilang ini Mamang kasih nilai itu motor kelihatannya keren di bagian WC depan dan bagian armnya. Ini langsung kita jelasin aja untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ini armnya udah diganti ya guys. Ini arm bawaan dari Gordon dan PNP buat CRF 150L. Ini replika KTM ya. Ini Mamang bisa lihat bahannya juga benar-benar kayak build up banget kayak originalnya KTM, dan pemasangannya juga PNP, nggak ada yang dirubah sama sekali. Jadi kita pemasangan itu kayak benar-benar masang arm bawaan dari CRF 150L. Ini belum Mamang kontenin tutorialnya, nanti next ke depan bakal Mamang tutorialin cara pemasangan arm Gordon biar kalian semua itu misalkan beli online di Goib Garage bisa masang sendiri. Untuk bagian selangnya ya, selangnya juga udah diganti, bagian depannya selangnya udah diganti pakai warna merah dan belakangnya udah diganti pakai warna merah. Untuk merek selangnya merek Elix, ini dia selang remnya padat sih, grade-nya lumayan untuk selang rem Elix. Jadi kalian semua misalkan mau mesen tinggal pesen aja. Untuk bagian shocknya juga udah diganti, bukan pakai originalnya. Jadi ada pemanis tabungnya. Jadi ini shock bawaan dari DBS, warnanya hitam merah. Ini ada setelan buat kompresi dan ribbonnya, ada setelan preloadnya juga. Jadi kalian semua misalkan mau beli di Goib Garage ada tipe merek DBS, Scarlett juga ada. Tinggal DM ke admin Goib Garage. Shocknya Mamang bisa lihat juga sih lumayan lah, enak, nggak, harganya juga terjangkau. Pokoknya langsung aja cek ke admin Goib Garage untuk harganya. Peleknya pakai 350 bawaan dari Takasago Rim, cuman bannya aja yang biasanya kan bannya itu kalau modifikasi supermoto depannya 120, belakangnya 140. Nah kebetulan motor ini tuh depannya 120, belakangnya pakai 130/70. Jadi kalau Mamang bilang ini minus di bannya, jadi bannya itu kurang kelihatan gambot ya. Coba kalau bannya pakai 140 atau CP50 itu biar kelihatannya lebih gambot. Untuk tromolnya juga jari-jari sama bagian depan. Kita lanjut ke bagian gear setnya. Untuk gear setnya dia pakai gear set bawaan dari GMS Racing. Ukuran gear setnya depannya 13 dan belakangnya itu pakai ukuran 46 dan warnanya itu merah ya guys. Untuk bagian gear belakangnya ukuran 46, warnanya merah dan rantainya pakai warna gold bawaan satu set dari GMS Racing yang 520. Jadi banyak yang DM Mamang, Mang pakai 520 rada berisik ya. Emang iya kalau pakai 520 tuh emang rada berisik. Beda sama 428 bawaan dari originalnya CRF 150. Cuman kalian semua misalkan berisiknya keterlaluan itu biasanya kering. Jadi kalau misalkan sering dilumasin dia berisiknya nggak terlalu berisik ya. Nggak lebay lah berisiknya. Cuman kalau emang 520 itu ada suara-suara sedikit lah, nggak kayak pakai 428 bener-bener nggak ada suaranya. Udah semua Mamang jelasin untuk barang-barang yang udah dipasang di CRF 150L yang di depan kita ini. Kasih nilai menurut kalian semua. Untuk budget modifikasinya nggak tahu habis berapa, pokoknya kisaran 20 jutaan lah kurang lebih. Kayaknya lebih dari 20 jutaan. Jadi kalian semua misalkan mau modifikasi langsung aja DM ke Mamang Ijo bisa ataupun ke Goib Garage. Makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.